Sebuah tumbler, ya Anda tidak salah dengar, sebuah tumbler 2-3 hari kemarin begitu menghiasi lini massa, baik itu lini massa di media sosial, bahkan sampai pada pemberitaan di media-media mainstream. Semua ini berawal dari seseorang yang ketinggalan lunchbox-nya di kereta ketika pulang kerja. Seperti biasa, kalau ada barang-barang yang tertinggal ditemukan oleh petugas kereta api, kemudian disimpan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Sampai di sini ceritanya datar-datar aja. Masalah terjadi ketika lunchbox itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ternyata setelah dibuka, isi dari lunchbox tersebut menghilang satu buah barang, dan barang itu adalah tumbler. Sepemilik mengklaim bahwa ketika barang itu ditemukan dan dipoto, tumbler tersebut masih ada. Namun si petugas, karena pada saat itu sedang hektik, dia tidak memeriksa dulu isi dari lunchbox tersebut dan tidak pernah mengira akan ada satu barang yang hilang dari lunchbox yang dia simpan. Dari komunikasi yang beredar, si pemilik menuntut agar tumbler tersebut bisa kembali, atau setidaknya dia ingin melihat apakah lunchbox tersebut pernah dibuka dan ada orang yang mengambil tumbler tersebut. Sedangkan si petugas merasa bahwa untuk ngebuka CCTV itu prosesnya tidak mudah, harus ada laporan ke kepolisian dan proses administrasi yang panjang. Sehingga karena si petugas itu merasa bahwa dirinya merasa bertanggung jawab, dia menawarkan untuk mengganti dengan tumbler yang sama. Namun si pemilik tetap kekeh ingin tumbler yang sama itu balik lagi. Sampai sini sebenarnya sih saya melihat tidak ada masalah yang benar-benar berarti sampai si pemilik dari tumbler itu curhat ke media sosial. Entah apa itu maksudnya, entah itu hanya untuk melampiaskan kekesalannya atau memang dia ingin terlihat sebagai sebuah korban dari pegawai yang tidak bertanggung jawab dari institusi negara, yaitu PT KAI. Dia curhat ke media sosial dan dari situlah masalah muncul. Curhat dia viral dan membuat huru-hara, baik itu huru-hara di media sosial maupun di dunia nyata. Bahkan diklaim sampai Direktur KAI pun juga ikut-ikutan membuat Zoom meeting hanya untuk membahas sebuah tumbler. Dampak terburuk dari curhatan di media sosial ini adalah sempat diisukan si karyawan tersebut dipecat. Namun setelah ada klarifikasi ternyata tidak ada pemecatan, dan ternyata si pemilik sebagai orang yang curhat malah dipecat oleh tempat dia bekerja. Di sini saya tidak ingin menghakimi si pemilik tumbler karena mungkin aja tumbler tersebut memiliki sebuah cerita yang tidak bisa dinilai oleh sejumlah uang atau bisa diganti oleh pengganti tumbler yang sama. Mungkin juga tumbler tersebut memiliki sejarah yang menurut dia itu tidak bisa tergantikan. Tetapi ketika itu sudah masuk ke ranah publik, masuk ke ranah media sosial, netizen, orang awam melihat itu sebagai hanya sebuah tumbler yang bernilai tidak lebih dari 100.000. Dampak dari sebuah tumbler tersebut, seseorang yang dianggap rakyat kecil itu kehilangan pekerjaannya. Ramailah itu sehingga menimbulkan polemik yang pada akhirnya sih diselesaikan secara damai, di mana pemilik dan karyawan tersebut saling bertemu, saling memaafkan dan menyelesaikan masalahnya secara baik-baik. Dari kasus ini saya hanya ingin belajar bahwa tidak semua hal itu harus selalu di-up ke media sosial. Kita harus berhati-hati dengan mulut dan jari kita, bahwa dampak dari mulut dan jari kita itu bisa aja berdampak tidak hanya pada diri kita tetapi juga berdampak pada orang lain. Kita belajar dari kasus tumbler ini, dampak dari mulut dan jari yang tidak bisa dikontrol
Itu membuat huru-hara di KAI, huru-hara di netizen, pemberitaan pun juga hanya membahas sebuah Tumblr yang hilang. Dan itu seperti menghabiskan energi 1 hari atau mungkin juga energi 2 hari hanya untuk membahas sebuah Tumblr. Pada akhirnya, akibat dari mulut dan jari yang tidak bisa dikontrol, semua rugi. Pihak perusahaan KAI rugi, karyawan KAI juga merasa dirugikan, dan bahkan si pemilik Tumblr-nya pun juga rugi karena kabarnya dia juga dipecat dari pekerjaannya. Tulisan di media sosial yang pada awalnya mungkin hanya dikira atau dimaksudkan hanya sebatas curhat yang kita kira tidak akan berdampak apa-apa, hanya untuk melampiaskan kekesalan dan mungkin kita melihat itu sebagai sesuatu yang sepele, justru bisa berdampak besar pada orang lain. Tulisan yang kita anggap sebagai sebuah tulisan yang wajar, bisa aja itu menentukan nasib dari orang lain. Maka berhati-hatilah dengan mulut dan jari kita. Dan berhati-hatilah ketika kita bermedia sosial. Karena nasibmu, nasib orang lain, bisa ditentukan oleh bijak tidaknya kita menggunakan jari kita di media sosial. Hari ini kita semua belajar dari sebuah Tumblr. Terima kasih.